kasih Adrian, kita akan langsung ke Mas Reza ya untuk menanyakan sebenarnya ada apa sih di balik rentetan peristiwa yang sudah terjadi belakangan ini gitu. Banyak sekali peristiwa yang terjadi, lapas kerusuhan. Pendapatnya gimana Mas Reza? Boleh percaya boleh enggak ya Mbak Sanas, Mbak Marisa. Bulan puasa lalu saya berkesempatan diskusi langsung dengan Pak Menkumham dan saya sampaikan ke beliau ini spekulasi Pak, tapi kok saya menduga bahwa dalam waktu dekat di samping kasus Tanjung Gusta peristiwa serupa akan disusul terjadi di lapas-lapas lainnya dan ternyata jadi kenyataan. Kalau menurut sebagian pengamat mengatakan bahwa ini pasti ada kaitannya ini dengan peraturan presiden, pengetatan remisi segala macam. Jadi orang banyak frustrasi lalu mengungkapkan amarah mereka. Situasinya saya pikir kompleks berkaitan dengan fasilitas di dalam lapas yang tidak memadai, program rehabilitasi yang tidak berjalan, Pengelolaan budaya geng dari luar penjara yang pindah ke dalam penjara. Tapi saya juga khawatir ada satu pemicu utama, yaitu ini bukan lagi sebuah aksi impulsif, aksi spontan dari para napi, tapi jangan-jangan ini merupakan wujud adanya operasi terencana untuk memang merusak, untuk mengacaukan lapas-lapas kita, sekaligus menunjukkan kepada dunia, termasuk para pelaku kejahatan, bahwa ternyata penegak hukum kita tidak bisa berbuat apa-apa. oleh siapa? Nah, pertanyaan itu sangat bagus. Di dalam penjara paling banyak sekarang di Indonesia napinya adalah napi narkoba. Belum lagi kita tahu belakangan ini, belum lama ini ada seorang mafia besar yaitu Freddy Budiman yang ditahan. Yang bikin kegemparan pula karena di lapas Cipinang jadi pabrik narkoba. Di luar lapas situasinya tiga uang, yaitu narkoba merajalela. Sampai-sampai saya katakan sepertinya Indonesia ini sudah menjadi sasaran narkoterorisme, terorisme lewat narkoba. Kesesuaian situasi, parahnya situasi terkait dengan narkoba mengingatkan saya pada fenomena serupa di negara-negara Amerika Latin. Ketika narkoba sudah berlangsung sedemikian marak, maka mereka tidak segan-segan untuk kemudian melakukan operasi terencana di dalam lapas. Penyerbuan bersenjata, atau mungkin modus yang di Indonesia yang tampaknya sedang didesain oleh mereka adalah menciptakan kerusuhan demi kerusuhan. Rasanya aneh buat saya gitu bahwa satu kerusuhan dalam waktu yang sangat dekat disusul dengan kerusuhan-kerusuhan lainnya. Masihkah kita menyebut ini sebagai perilaku impulsif, perilaku spontan dari para napi? Rasanya kok ya agak mengecilkan situasi ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita kan maksudnya masyarakat itu tidak banyak yang mengetahui sebenarnya dinamika yang terjadi di dalam sebuah lapas begitu. Sebetulnya tuh para tahanan itu seperti apa sih dengan satu sama lain, Mas? Tadi saya katakan bahwa pada dasarnya program rehabilitasi tidak jalan. Untuk tidak mengatakan tidak ada. Ya, karena program rehabilitasi tidak jalan, maka sesungguhnya tidak ada perubahan situasi antara di dalam penjara dengan di luar penjara. Para napi yang di luar penjara sudah terbiasa menggunakan gaya-gaya kekerasan sebagai cara beradaptasi, mereka akan ulangi gaya yang sama di dalam penjara. Mereka bikin geng lagi, mereka bikin komplotan lagi, sampai-sampai ada istilah penjara itu kan seperti school of crime. Sekolah kejahatan. Malah menambah jaringan ya? Menambah jaringan, menambah canggih, menambah bobot emosi semakin parah, kekerasan semakin merajalela. Ini apa? Padahal sudah ada pengelolaan dan juga ada pengawasan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah pengawasan itu tidak bisa dilakukan gitu? Kalau kita mau runut ke belakang ya, sebetulnya ada dua filosofi, sebutlah itu. Kita harus memandang para napi itu sebagai apa? Pertama, sebagai orang yang beradab, tapi mengalami kesesatan sehingga harus dikembalikan ke jalan lurus. Terhadap orang-orang seperti ini maka memang harus dibina. Tapi juga ada pandangan yang menganggap bahwa para napi sesungguhnya adalah makhluk yang kastanya di bawah manusia kok. Mereka itu sudah menyakiti sekian banyak orang, maka ketika mereka masuk ke dalam lapas, gantian. Mereka yang harus disakiti agar mereka jera sehingga mereka bertobat dan kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Nah, saya tidak tahu sebetulnya otoritas lapas Indonesia ini mau memilih filosofi yang mana, yang positif atau yang negatif. Sementara pertanyaan saya tidak terjawab, yang lebih mengenaskan lagi bahwa ternyata otoritas lapasnya sendiri ikut bermain dalam kebusukan di dalam lapas. Nah ini jadi sebetulnya istilahnya kalau misalnya kita mau versus-versusan gitu ya, ini sebetulnya antara pihak lapas dengan para tahanan, dalam hal ini narkoba, atau pihak lapas versus pihak lapas dengan para tahanan gitu? Situasinya menjadi sengkarut sedemikian rupa ya. Kalau kemudian program rehabilitasi tidak jalan, maka kan sebetulnya kita punya alasan kuat untuk mengatakan otoritas lapas sudah melakukan penelantaran, neglect terhadap warga binaan. Binanya seperti tidak apa? Dibina, tidak dibina. Nah, kalau dari perspektif itu yang kita lihat, maka sudah jelas bahwa negara tampaknya tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya. Tugas untuk mengedukasi para napi tidak
berjalan seperti yang diharapkan. Sehingga para napi beranak pinak berkembang biak menjadi calon-calon residivis, menjadi calon-calon ancaman baru bagi masyarakat. Nah, tetapi kita tidak juga bisa pungkiri bahwa tadi saya katakan budaya kekerasan di luar penjara pindah ke dalam penjara, sehingga antar kelompok napi ada rivalitas yang juga sangat tajam, bahkan semakin lama semakin parah saya pikir. Jadi situasi konfliknya atau situasi pertikaiannya ada yang sifatnya vertikal, tapi juga ada yang sifatnya horizontal. Anda juga pernah mengatakan bahwa oke, kalau gitu salah satu solusi dari permasalahan lapas, apalagi lapas yang bisa mengedukasi dan sebagainya itu adalah dengan cara menswastakan. Ya. Dasar pemikirannya begini, orang-orang yang berada di dalam lapas, berarti para napi, kan mereka sebutlah kasarnya mereka itu musuh negara gitu. Kalau kita bicara negara, berarti kan bukan hanya pemerintah sebetulnya. Kita ini juga bagian dari negara, swasta pun bagian dari negara. Cuma persoalannya seberapa jauh ternyata swasta sebagai bagian dari negara kemudian mau urun rembuk membina para napi, bekerja sama dengan pemerintah, membangun kemitraan untuk memperbaiki orang-orang ini. Di negara-negara maju itu sudah dipraktekkan dan angkanya spektakuler loh. Kalau pemerintah mengeluhkan bahwa biaya untuk pengelolaan lapas itu terlalu besar, di Inggris sebagai misal ada riset yang mengatakan penghematan anggaran untuk pembinaan di lapas itu sampai 31% dengan melibatkan sektor swasta. Baik, jadi menswastanisasi menjadi salah satu solusi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Reza Indragiri yang telah mau berbagi nih dengan kami mengenai fenomena kerusuhan yang terjadi di lapas ini yang tengah terjadi di Indonesia. Dan ini juga mengakhiri jumpa kita pada hari ini ya Marisa. Betul sekali, tapi sebelumnya kami juga akan memberikan informasi bahwa salah satu program kami yang sudah banyak ditunggu yaitu Nest Academy akan segera berlangsung. Bagi Anda yang mungkin memiliki skill untuk menari dan sebagainya, Anda bisa ikut dalam Nest Academy tentunya. Bisa lihat di website kami di www.netmedia.co.id, lihat keterangannya di situ. Betul. Dan seperti biasa juga kita mengundang juga untuk mendaftarkan diri ya untuk ikut MDP2. Itu bisa langsung ke netmedia.co.id dan di situ bisa klik career dan langsung bergabung bersama kita. Itu dia, sudah 3 jam kami menemani, tapi sebelumnya mungkin Adrian, silakan masuk Adrian. Senang sekali sudah menemani Anda memberikan informasi, semoga menginspirasi dan juga tentunya menambah wawasan. Tapi untuk sementara kita harus undur diri, saya Marisa Anita. Saya Syahna Suartono. Dan saya Adrian Maulana, sampai jumpa dan bye-bye. Bye. Terima kasih Mas Reza.